Halo semuanya, it's me Lizzy Para. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku ingin bikin video yang agak beda. Kenapa beda? Karena di video ini aku pengen sharing ke kalian. Aku pengen cerita ke kalian tentang gimana ya, tentang perjalanan aku sampai dengan hari ini gitu. Kayak kemarin tuh banyak banget yang request ke aku kayak kali sih minta tolong dong ceritain perjalanan awal karir aku tuh gimana di awalnya sampai dengan sekarang gitu. Jadi aku dedikasikan video ini buat kamu yang mungkin sekarang lagi bingung, lagi galau tentang passion, tentang karir, tentang apa ya, tentang hidup deh intinya ya. Semoga sih video yang ini bisa ngebantu kamu supaya kamu nggak bingung lagi gitu. Jadi santai aja ya, kita cerita aja. Jadi begini, aku itu dulu kuliah di Prasetya Mulia Business School, kalau kalian tahu, di BSD. Cuman dulu aku masih di Cilandak. Di kampus aku itu kita diajarkan untuk apa ya, untuk bisa survive sih, either dalam bisnis ataupun profesional gitu. Jadi aku tuh dulu ditempa supaya aku tuh bisa survive dalam keadaan aku entah kerja di perusahaan ataupun aku kerja sebagai entrepreneur. Jadi kayak kita tuh kayak ditempa untuk selalu bisa maksimal gitu, dan itu kayak kebawa sih jadinya sampai aku lulus. Jadi semua itu berawal dari pas aku tugas akhir bareng sama teman-teman. Salah satu mata kuliah itu mewajibkan kita untuk bikin beauty class, enggak sih, mewajibkan kita untuk membuat sebuah event. Dan kebetulan aku hari itu kayak mikir kayak beauty class aja kali ya, karena kebetulan sekelompok aku tuh berenam itu perempuan semua. Terus akhirnya kita tuh mulai tuh, zaman itu belum zaman beauty class kayak zaman sekarang. Dulu tuh kayak apa ya, kayak dikit banget deh yang ngadain beauty class. Sampai akhirnya aku kayak bener-bener mendatangi brand satu persatu dengan proposal. Sampai akhirnya waktu itu ada satu brand yang bersedia untuk datang ke kampus dan memberikan beauty class buat kita gitu. Jadi ini acaranya kayak beauty class buat anak kampus plus buat orang luar yang mau ikutan gitu. Dan acaranya sukses, tiketnya sold out dan kita happy banget di situ. Dan di momen itu belah Prasetya Mulia kampus aku, khususnya di bidang entrepreneur, di bidang karir, itu kayak ngeliat aku tuh punya passion di bidang beauty gitu. Dan dari situ ternyata mereka diem-diem ngirimin CV kita semua ke L'Oreal waktu itu. Kebetulan L'Oreal lagi membuka manajemen trainee. Ya udah, akhirnya CV aku dimasukin ke situ dan aku dipanggil bersama teman-teman aku yang lain. Dan ternyata di tes untuk masuk ke manajemen trainee L'Oreal tuh banyak banget tesnya. Dan aku waktu itu bareng sama 22 orang. Dan dari kampus aku ada sekitar 4-5 orang deh. Ada dari UI, ada dari ITB, ada yang dari Presiden University, pokoknya banyak deh. Dan kita jadi kayak punya teman-teman baru di situ. Ya udah, akhirnya kita tesnya tuh bertahap. Kalau nggak salah ada 5 tahap dalam waktu sebulan. Jadi dalam sebulan tuh kita ada 5 tahap. Dan akhirnya dari ke 22 orang itu terpilihnya 2. Waktu itu aku sama satu lagi teman aku cowok. Dan pada saat itu aku waktu itu dimasukkan ke 2 brand. Satu brand Biotherm dan satu YSL. Dan di situ kayak apa ya, selama aku bekerja di L'Oreal tuh kayak aku nemuin apa ya, kayak mainan gitu. Jadi kayak happy banget aku, pokoknya kayak aku ngerasa setiap kali aku ke kantor tuh aku happy karena kayak ngerjain apa ya, hal yang aku suka gitu. Jadi wah, pokoknya aku seneng banget deh karena kita kayak bermain-main dengan lipstick, bermain-main dengan skincare. Jadi kayak bekerja tapi mainan gitu. Jadi di situ sejak di L'Oreal lah passion aku mulai kebentuk, mulai jadi banget gitu. Dan mumpung aku di L'Oreal, aku nggak setengah-setengah, aku bener-bener kayak berusaha untuk mempelajari semuanya, mempelajari mulai dari marketingnya, mempelajari mulai dari operationnya, mempelajari mulai dari finance-nya, stoknya, sampai gimana sih cara handle kayak beauty advisor. Jadi aku kayak waktu itu bareng sama tim kayak bikin training. Jadi kita kayak ngundang trainer dari luar buat datang ke Indonesia. Nah dari situ aku kayak mulai banyak belajar
gitu, tentang makeup, tentang skincare. Jadi di situ kayak aku menyerap semua ilmu-ilmu yang mereka kasih, dari segi kecantikan pun, dari segi manajemen pun. Jadi dua-duanya aku belajar di situ. Sampai di titik aku waktu itu kurang lebih kerja di L'Oreal selama 2,5 tahun. Di tahun terakhir aku dipindahin ke fragrance. Waktu itu aku pegang Armani, Diesel, sama Ralph Lauren. Nah, di tahun ketiga lah aku ngerasa kayak this is my comfort zone gitu. Jadi kayak aku ngerasa di situ gimana ya? Aku ngerasa kayak I can do more gitu. Jadi aku kayaknya bisa lebih dari ini. Kalau aku stuck di sini, ya aku akan kayak gini-gini aja. Hidup aku akan ya, aku nggak tahu. Aku tuh passion aku tuh bisa dikembangkan sampai sebesar apa. Sampai akhirnya aku sempat itu cerita ke pacarku yang which is sekarang menjadi suamiku. Aku cerita, kayaknya aku pengen resign deh gitu kan. Terus itu, hah kenapa gitu? Kayaknya aku pengen nerusin passion aku di bidang makeup. Jadi makeup artist maksudnya. Iya gitu kan. Are you sure gitu kan? Kayaknya sih gitu, kayaknya aku bisa gitu. Ya udah. Waktu itu akhirnya aku cerita ke orang tua kan. Ya orang tua pasti kaget di awal. Karena untuk karir bisa dibilang aku cukup bagus lah. Jadi aku dalam waktu 2 tahun aku udah 2 kali naik pangkat, dengan gaji yang bagus, dengan bonus yang bagus, dengan fasilitas dan lain-lainnya, dengan title. Itu kayak ya orang tua kan pasti kan khawatir gitu kan, takutnya anaknya salah ambil keputusan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, aku mau ngebuktiin ke orang tua kalau Mom, Dad, this is my passion gitu. Aku mau ngejar ini, and I will prove it to you gitu. Jadi aku kayak meyakinkan mereka kalau aku bisa dan aku tahu ini adalah passion aku gitu. Waktu itu akhirnya orang tua, oke, terserah kamu, apapun yang terbaik buat kamu, cuman apapun yang kamu lakukan, do it your best gitu. Oke, Mom, oke, Dad gitu. Sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk mengajukan surat resign waktu itu. Waktu itu bos aku tuh nggak ngira sama sekali, karena aku kan termasuk orang yang happy ya. Jadi aku datang ke kantor pun aku happy setiap hari. Jadi mereka tuh kayak benar-benar nggak ngira gitu. Yang tahu paling orang-orang yang dekat aku aja. Pas dikasih, Mbak, aku kayaknya mau ngasih surat deh. Bos aku langsung, mau kemana kamu gitu, mau ke kompetitor ya. Udah pada kaget semua gitu. Sampai akhirnya aku bilang, enggak Mbak, aku mau sekolah gitu. Kebetulan punya cerita, aku sempet apply ke Australia waktu itu. Aku sempet apply ke Academy Makeup and Special Effect. Jadi waktu dulu pas awal-awal tuh aku kayak berpikir kalau aku bisa nih fashion makeup, tapi aku kayak pengen belajar nih kayak something lebih kayak zombie, bikin kayak clay, pakai yang special effect deh. Sampai akhirnya aku diterima waktu itu di Australia, dan intinya tuh tinggal berangkat doang dan ngurus visa student lah, karena semua udah beres gitu. Aku bilang, enggak Mbak, aku mau sekolah di mana gitu. Aku mau sekolah di Australia, udah keterima. Jadi aku sampai akhirnya si bos aku bilang, kamu yakin kamu mau sekolah, nggak mau di sini aja gitu kan? Hah, kamu kenapa? Kamu mau pindah ke YSL lagi gitu kan? Itu kan aku kebetulan lagi di UPCI. Enggak Mbak, aku pengen sekolah gitu kan. Oh ya udah, kalau gitu kamu pikirin dulu ya, pikirin matang-matang, besok kasih tau ke aku lagi keputusan kamu gimana. Ya udah deh, sampai di rumah deh, perjalanan pulang tiba-tiba bos aku bilang, Cil, kamu yakin mau resign? Aku kebetulan kepengen mindahin kamu lagi ke YSL, kamu aku naikin jabatannya, dan aku rencananya mau nyekolahin kamu makeup di Hong Kong. Wah, itu kayak apa ya? Kayak intinya tuh kalau aku melihat tuh kayak ini tuh kayak ladang juga gitu, kayak apa sih? Bikin aku kembali dilema, karena aku balik lagi ke YSL di mana ladang yang aku suka, terus aku disekolahin juga ke Hong Kong. Itu kayak apa ya? Kayak sebuah apa ya, kado mendadak gitulah gitu. Cuman waktu itu aku cerita ke mama, gimana nih Mam gitu kan, aku ditawarin lagi balik ke YSL, tapi ya disekolahin juga lagi ke Hong Kong. Aku masih gimana ya, si mama sih terserah kamu lah gitu, kamu maunya gimana, kamu udah yakin memang mau keluar dan jadi makeup artist? Ya yakin sih Mam. Ya udah, kalau yakin ya udah nggak usah. Sampai aku tanya ke teman-teman, terus aku pikir kayaknya
itu ada comfort zone aku gitu. Kalau aku balik ke sana ya aku akan tetap di situ, mungkin dengan berbeda ladang, cuman aku akan stay the same, cuman kayak ya gitu aja gitu, kayak comfort zone lagi, balik lagi ke comfort zone. Sampai akhirnya aku memutuskan, oke Mbak, maaf banget, thank you tawarannya, tapi kayaknya aku tetap mau resign gitu. Oh ya udah bos aku mengerti dan dia bilang, kapanpun kamu balik kamu let me know gitu, karena pintu akan selalu terbuka, dia bilang gitu. Oke, thank you so much gitu. Ya udah, akhirnya kok keluar lah dari L'Oreal, jeng jeng, dan welcome to the real world gitu kan. Di 3 bulan pertama itu adalah momen dimana apa ya, depresi kali ya karena setiap hari kita kan, aku tuh orangnya paling nggak bisa diem, sedangkan 3 bulan di awal itu adalah masa persiapan. Jadi aku tuh super stres sih, karena aku kayak bosen banget, kayak nggak punya duit kan. Dulu kita setiap bulan dapat gaji, sampai di momen dimana aku bener-bener nggak punya uang sama sekali gitu, karena aku kan harus beli makeup, aku harus beli segala macem. Dan karena itu aku kebetulan sih udah lumayan banyak kenal orang, karena aku dulu kerja di L'Oreal kan, jadi mereka udah lumayan ngerti kalau aku tuh juga punya passion di makeup. Sampai aku mulailah dapet tawaran-tawaran kayak apa ya, makeup kecil lah, yang ibaratnya kalau di majalah tuh cuman ada di lipetan gitu loh. Nah itu tuh dulu aku. Dan sampai akhirnya aku memutuskan, Mam, kayaknya aku penasaran deh grade aku gimana, aku boleh nggak short course di LaSalle gitu. Ya udah terserah kamu lah. Iya, aku penasaran aja sih Mam, makeup aku tuh sebenarnya nilainya berapa gitu. Ya udah, akhirnya aku sempat short course di LaSalle kurang lebih 2 bulan lah, efektifnya 2 bulan. Dan terbukti gitu dari nilainya, ternyata nilainya aku lumayan straight A semua gitu. Dan dari situ aku mulai pede. Sampai sekarang tuh sertifikat masih di LaSalle, aku nggak pernah ngambil sama sekali, karena aku sebenarnya sekolah di LaSalle cuma kayak pengen ngebuktiin aku bener nggak sih bisa, dari nilai aku berapa sih gitu. Jadi aku selesai short course di LaSalle, aku mulailah tuh menjajaki satu-satu. Aku dulu belum pakai nama Lizzy Para, jadi dulu aku awalnya masih menggunakan nama aku sendiri. Sampai akhirnya aku mikir, aku butuh diferensiasi. Zaman dulu belum ada Instagram, Facebook juga belum se-booming sekarang, jadi susah buat kita untuk memasarkan diri. Jadi dulu cara aku memasarkan diri adalah lewat majalah. Jadi ibaratnya kayak apa ya, kerja sosial gitulah, cuman kayak barter. Jadi aku kayak, siapapun aja yang butuh makeup aku bantu. Jadi aku bener-bener dulu makeupnya cuma kayak profile, namanya cuma di samping, di lipetan majalah, bahkan kadang-kadang nggak ditulis. Jadi it's okay, yang penting networking aku kebentuk dulu gitu. Ya udah, aku mulai dari situ, pelan-pelan nama sampai akhirnya aku bikin blog. Dulu blog itu awalnya hanya aku pakai untuk sharing portfolio. Jadi dulu belum ada Lizzy Para dulu, bahkan nama aku sendiri itu isinya semua portfolio makeup, dan rata-rata makeupnya hanya makeup profile, belum ada makeup fashion. Sampai akhirnya aku mikir, kayak aku butuh branding deh, karena orang dulu tahu aku itu aku ya produk eksekutif gitu, orang marketing, jadi kayak aku butuh branding. Sampai akhirnya lahirlah Lizzy Para. Lizzy Para tuh sebenarnya nama aku sih, first name dan last name Elizabeth Parameswari, dan aku lahirnya Lizzy Para. Dan dari Lizzy Para itu pun aku konsepin gitu. Jadi branding segala macam aku bikin sedemikian rupa sampai orang tuh nggak tahu Lizzy Para tuh aku gitu. Jadi pas dulu awal-awal aku makeup by Lizzy Para gitu, makeup by Lizzy Para. Sampai akhirnya kayak pas satu kali aku ketemu satu orang, hah, Lizzy Para tuh lo, Cil gitu. Lah iya, Lizzy Para tuh gue kira orang Itali, gue kira orang luar, enggak, itu gue gitu. Dan akhirnya disitulah aku melihat bahwa it works gitu, si Lizzy Para ini working gitu. Udah dari situ aku akhirnya mulai mikir, kayak banyak yang nanya, Cil, lipstick yang bagus apa sih, Cil, bedak yang bagus apa sih, tanya rekomendasi dong, cara bikinin tutorial ini dong. Sampai akhirnya aku bikin, oke, kayak gue butuh wadah buat menyalurkan ini semua. Akhirnya aku mulailah menulis di blog gitu, mulailah bikin review di blog, mulailah bikin video di YouTube. Dan ternyata tanggapannya lumayan, walaupun waktu itu masih berantakan banget deh, tulisan aku masih berantakan, foto aku masih berantakan, makeup aku masih pokoknya
masih kacau deh kalau dilihat awal-awal. Tapi dari situlah aku belajar gitu, aku pelan-pelan belajar gimana cara nulis yang bagus, gimana cara ngambil foto yang bagus, gimana cara ngedit video yang bagus, sampai akhirnya aku mulai banyak dikenal sebagai blogger slash makeup artist, which is sebenarnya aku adalah makeup artist slash blogger. Jadi memang aku sebenarnya makeup artist dulu baru blogger gitu. Dan dari situ aku mulai mulai kenal sama banyak orang, aku mulai happy dengan apa yang aku kerjain. Jadi secapek-capeknya aku nggak pernah ngerasa capek gitu. Jadi kayak kerja dari jam 3 pagi sampai dengan besoknya juga aku nggak ngerasa capek. Dari aku mulai ngerjain bagian-bagian perintilan yang di liputan majalah, sampai akhirnya aku mulai dapat kepercayaan fashion spread, sampai aku akhirnya mulai beauty spread, which is beauty spread tuh lebih detail kan, sampai bikin pameran, sampai belakangan aku sempat diminta brand untuk bantuin mereka bikin campaign. Jadi semuanya butuh proses gitu, dan proses itu menghasilkan sesuatu yang thank God baik, dimana aku berusaha keluar dari comfort zone. Dan ibaratnya kalau kalian mikir di dalam comfort zone tuh nggak ada improvement gitu, nggak ada kemajuan. Jadi kalian harus keluar dari comfort zone untuk kalian bisa membuat your own improvement gitu. Jadi jangan takut buat kamu yang sekarang bingung, kayak kamu suka dancing, kamu suka gambar, kamu suka main musik, suka apapun deh yang menurut kamu memang kamu ahli atau suka atau senang di bidangnya, dimana kamu kalau kerja kamu nggak ngerasa capek. Menurut aku sih go for it gitu kan, seriusin aja sih, tapi dengan komitmen dan juga kemauan yang untuk belajar secara lebih. Menurut aku sekarang aku masih banyak kekurangan, jadi aku tetap harus belajar dan belajar lagi gitu. Jadi jangan berhenti untuk belajar, karena perubahan tuh pasti baik gitu. Jadi kita harus siap dengan perubahan yang ada. Sekarang sih aku pasti punya mimpi sih. Aku punya mimpi ke depan gitu. Aku punya visi, aku punya misi di depan ini yang banyak banget yang pengen aku wujudin gitu. Jadi dari sekarang pun aku sudah ngerasa bahwa aku ada di comfort zone nih. Jadi aku harus step up, aku harus maju, aku harus improve untuk my next comfort zone. Jadi buat kamu yang sekarang ada di comfort zone dan merasa mungkin jenuh, coba deh kamu renungin diri, kamu coba bilang sama diri kamu sendiri gitu, ini bagus nggak sih buat aku gitu kan, kayaknya aku bisa nih untuk jadi sesuatu yang lebih dari diri aku sekarang. Kalau kamu pernah berpikir kayak gitu, go for it gitu. Apapun, mau makeup kek, mau apapun deh pokoknya yang kamu suka, kalian kejar, tapi dengan planning yang tepat ya. Jangan oke, gue suka makeup, gue keluar kerjaan lah, tapi kayak belum ada apa-apa gitu. Aku keluar dari L'Oreal pun aku penuh dengan planning. Makanya sekarang alhamdulillah planningnya udah berjalan dengan mulus. Sekarang aku punya next planning gitu yang aku pengen wujudin gitu. Jadi aku doain sih buat kamu semua yang sekarang lagi struggle dengan passion, yang lagi struggle dengan kerjaan atau dengan apapun, tetap semangat aja, karena hanya kita yang bisa change destiny gitu, bukan siapa-siapa. Cuman kamu, cuman aku yang bisa berubah hidup kita gitu. Jadi semoga sharing ini berguna buat kamu yang di sana yang lagi bingung untuk hidup. Pokoknya kita harus bisa go for it. Kita harus bisa berjuang buat diri kita sendiri. Yang penting adalah komitmen dan terus mau belajar. Oke, thank you sih udah ngedengerin curhatan aku sehari ini. Semoga berguna, semoga membuat kalian terinspirasi, karena sekarang aku bisa aku bilang aku hidup dengan happy, dan aku mau kalian hidup dengan happy juga, karena orang yang happy pasti akan membuat orang lain happy juga. Oke? Thank you. Jangan lupa buat like kalau kalian suka, atau thumbs down kalau kalian bilang ini boring. Thank you, and jangan lupa subscribe dan follow Instagram aku @bylizzipara, dan visit website aku www.lizzipara.com. Okay, I'll see you in my next video ya. Bye bye.